الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والنور. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أكثروا ذكر هاجم اللذة، يعني الموتى. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم، ونحن آمن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah puji beserta syukur senantiasa selalu tanya terpuja terpuji Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, nikmat serta taufik daripadanya pada orang yang mulianya kita yang mampu dan sanggup untuk menghadiri dan menunaikan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu solat Jumat secara berjamaah. Lalu kemudian selawat beserta saya, marilah dengan selawat kepada sirah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang kandungan manusia daripada lembah kejahilan kepada daratan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Berikutnya kepada al dan para sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, juga segenap ulama yang bermu'tabar. Takdiman wa takriman untuk tuan dan kedanya Bandung. Pertama sekali kepada guru yang bersama, yaitu Ibu Khatib Masjid Darul Ulum Lambaru, dan wabil khusus kepada seluruh hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sambil kita beriktikaf, sebelum khatib membacakan dua rukun al-Qur'an, marilah 10 minit waktu kita kembali tak ulangi penyampaian atau mau'izah yang akan disampaikan oleh guru-guru yang lebih awal. Semoga mau'izah tersebut pertama sekali wujud bahan renungan kepada pribadi tuan-tuan, lalu kemudian Allah semoga memberi manfaat kepada kita tersebut, yaitu yang berkaitan dengan terbatasnya kehidupan kita ini di alam dunia dan nasihat yaitu daripada alam kubur. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dan kita imani bahawa kehidupan di alam dunia itu merupakan kehidupan yang sementara. Artinya segala perkara yang diawali oleh hana, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala benar perkara tersebut, maka yakinkanlah perkara tersebut akan kembali kepada hana. Begitupun dengan perjalanan hidup kita manusia. Kita diawali oleh hana, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan urusi kita masing-masing itu benar kita dalam alam dunia itu, maka yakinkanlah cepat ataupun lambat, siap ataupun hana, kita juga akan kembali kepada ketiadaan, yaitu akan tanpa kita yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang mempunyai nyawa, dia pasti akan merasakan yang namanya dengan kematian.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pembalasan amalan yang benar-benar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pada hari kiamat. Allah melanjutkan faman zuhriha aninna, maka barang siapa yang terlepas daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan diperdalam oleh Allah ke dalam surga, faqad faza, maka urunganlah urun yang merempok kemenangan dengan sebenar-benarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak adalah kehidupan di dunia ini bukan oleh Allah, melainkan kehidupan di dunia ini adalah senda gurau yang dapat menipu daya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan dalam perspektif hadis ahkam, Imam Al-Bukhari kemudian Imam Al-Muslim meriwayatkan sebuah hadis di mana hadis yang diriwayatkan oleh dua-duanya dapat dipastikan kesahihannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law ta'lamuna ma a'lamu, la bakitum katsira wa la dhahiktum qalila." Kata Rasulullah, demi Allah, di mana jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, seandainya luka Nabi kita yang ada dua yang ditepu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berkaitan dengan azab kubur, yang berkaitan dengan hari pembalasan hingga di yaumil akhirah, dan yang berkaitan dengan azab neraka. Sungguh ditanya berkah Rasulullah, akan ada yang namanya kaki dan sedikit yaitu yang namanya tersebut. Lalu kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat terkait dengan hadis tersebut, bahawa hadisnya terpegang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu hadis yang berkaitan dengan terbatasnya kehidupan kita ini di alam dunia bila dibandingkan dengan kehidupan mereka di yaumil akhirah. Imam Al-Asqalani berpendapat bahawa terbatasnya kehidupan kita di alam dunia yang merupakan suatu isyarat dan warning kepada kita untuk selalu kita berbenah diri, mempersiapkan segala amal untuk kita menghadapi alam barzakh, lebih-lebih untuk kita menghadapi alam akhirat. Berbicara tentang alam barzakh, di dalam kitab Daqaiqul Akbar, kitab Daqaiqul Akbar memang sebuah kitab yang khusus membahas tentang hal-hal gaib, yaitu tentang neraka, surga dan para malaikat. Juga termasuk hal gaib yang dibahas dalam kitab Daqaiqul Akbar, yaitu tentang panggilan dan seruan kubur setiap hari kepada kita. Dalam kitab Daqaiqul Akbarnya ada sebuah hadis di mana hadis tersebut semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marrat." Sesungguhnya kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari memanggil kita manusia bi khamsatin marrat, dengan 5 panggilan. Menyatakan dalam riwayat yang lain juga ada yang menyatakan dengan sab'a marrat, dengan 7 panggilan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan seruan kubur yang pertama, yaitu ana baitul wahdah. Kubur di orang ditanya dengan seruan lo, yaitu rumah yang satu. Lo merupakan rumah tempat kesendirian. Sampai orangnya gelemna ada kalah turun yang tim tak mengelam kubur rame-rame, walaupun udik hidupnya rame-rame. Maka kubur memperingatkan kepada kitanya untuk siapkan tidongan yang akan menemani kitanya sehingga di alam kubur, yaitu faja'allaka mu'nisa bi qira'atil Qur'an. Kubur memperingatkan kitanya untuk siapkan tidongan yang akan menemani kitanya sehingga di alam kubur, yaitu dengan membaca Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dari hadis tersebut bisa kita pahami yang bahawa setiap Al-Quran yang kita bacakan di dunia, setiap Al-Quran yang kalau kita khatam di bulan Ramadan yang lalu, makanya lah ya
Dia akan menjadikan teman yang menemani kita di alam kubur. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kebenaran daripada kitab Al-Quran yang akan tetap absolut hingga sepanjang masa. Al-Quran tidak termakan oleh zaman. Al-Quran tidak terkikis oleh waktu. Bahkan pada zaman milenial yang lagi lupa, kebenaran Al-Quran masih tetap terjaga sebagaimana diberkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disampaikan dalam berbagai hadisnya bahwa manusia terbaik ialah manusia yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran, yaitu hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah manusia yang belajar Al-Quran lalu kemudian mengajari Al-Quran tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain disampaikan bahawa Al-Quran bukan hanya jenengan awak ditanya dalam alam barzakh, tapi Al-Quran juga menjadi syafaat tengok awak ditanya pro umur akhirat, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah diberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga dia mampu menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang dibacakan oleh kita setiap hari. Semoga Allah menjadikan kita diberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai kitab pedoman hidup kita sehari-hari. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan peringatan kubur yang kedua, yaitu ana baitul zulmah. Lebih pegahli kubur merupakan rumah di mana tempatnya kegelapan. Fanawiruni biqiyamil laili, maka terangilah aku di pinggir kubur, yaitu dengan mengerjakan salat pada waktu malam. Salat pada waktu malam yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salat tahajud dan salat zikir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan daripada waktu malam maka bertahajudlah kalian, semoga dengan sembahyang tahajudnya Allah memberikan kepada kita tempat yang mulia, baik waktu hidup-hidupnya walaupun tinggal gede kantor dan akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan peringatan kubur yang ketiga, yaitu ana baitut turab. Lebih pegahli kubur yaitu rumah daripada tanah. Yuk ada tanah, wiu tanah, kelingkut tanah. Maka kubur memperingatkan kepada kita untuk kita sudah siapkan firas. Firasnya ada surah kita hino, yaitu tempat baik yang kasut ataupun tikar dan lain sejenisnya. Kubur juga memperingatkan kepada kita Allah dia datang ke alam kubur. Juga kita sertakan firas Allah dia datang ke alam kubur, yaitu fahmil firas. Nah, firas yang dimaksud oleh Allah, firas yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis ini yaitu wa huwa amalun salih, yaitu amal-amal yang saleh. Berbicara tentang amal yang saleh terkait dengan mayat yang akan datang dalam kubur, maka amal saleh yang paling ingin dilakukan oleh mayat yang datang dalam kubur yaitu bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa sumai. Ya Allah, seandainya tidak ke ulung kian ajalin qaribnya yaitu waktu yang sangat sedikit, maka mayat ingin kembali bisa bersedekah. Seandainya mayat dikuburkan oleh
kita kembali kepada dunia hanya ingin bersedekah. Lalu kemudian para mufassir berpendapat pakal mayat lebih memilih, seandainya diberi oleh Allah kesempatan kembali kepada dunia, pakal lebih memilih ingin bersedekah. Yang pertama diberikan oleh para mufassir, pahala ataupun amalan sedekah yang kita lakukan ini dunia, ia langsung dibalas oleh Allah Taala. Pada kita tengok kata mau dibalas kubur. Berbeda dengan amalan ataupun pahala-pahala yang lain, di mana akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat terjadinya hari kiamat. Sebagaimana ayat penuh, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tapi terkait dengan sedekah, yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat ditanya sehingga tadabbur alam kubur. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga sampaikan bahawa bantuan hamba sehingga pada orang kiamat berada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah selesai memperhitungkan mandum amalan kita. Maka setiap mayat yang memohon kepada Allah untuk kembali kepada dunia, mayat hanya ingin melakukan yang namanya sedekah. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga dianjurkan kepada kita untuk tak bersedekah kepada orang yang lebih awal mendahului kita, baik orangnya berupa orang syekh kita ataupun sanak famili kita. Orang yang sangat diharapkan untuk bisa kembali ke dunia untuk melakukan sedekah. Maka marilah kita yang mantan hadiahkan pahala sedekah kepada orang syekh kita yang lebih awal mendahului kita, walaupun ini hanya dengan secret surat Al-Fatihah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis di mana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasibah pemuda di mana pemuda tersebut meninggal orang tuanya yaitu dalam keadaan secara tiba-tiba. Pemuda tersebut menjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya oleh pemuda tersebut, "Ya Rasulullah, orang Syilun telah meninggalkan dunia ini yaitu dengan secara tiba-tiba. Beliau hanya sempat berpesan kepada lu untuk melakukan sedekah di atas nama beliau. Ya Rasulullah, seandainya orang Syilun sempat berwasiat, pasti beliau akan mewasiatkan kepada lu untuk lu melakukan sedekah. Ya Rasulullah, apakah menyebut melakukan sedekah arti hendak orang Syilun sedekahnya akan sampai kepada orang?" Rasulullah menjawab, "Iya." Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka marilah kita yang mungkin orang syekh dengan lebih awal mendahului kita, harapan orang yang kembali kepada dunia hanyalah ingin melakukan sedekah. Maka marilah walau dengan secret surat Al-Fatihah dia kirimkan kepada orangnya, sebagaimana dia ketahui bahawa orang syekh kita sejatinya orangnya adalah aulia Allah terhadap kita para anak-anak. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa ana baitul afa'i." Kubur mengingatkan kepada hamba bahawa kubur merupakan baitul afa'i. Afa'i yaitu tempat di mana bersarangnya binatang-binatang buas. Afa'i yaitu tempat di mana bersarangnya binatang-binatang berbisa. Fahminin teriak kata betul. Maka bawalah penawar racunnya, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat yang sangat mudah dan ringan apabila kita yang melakukan, tapi sangat besar manfaat dan pahalanya sehingga apabila kita yang datang untuk alam barzakh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta aw abtar aw alida." Setiap perkara yang mengandung kebaikan bukan dari Rasulullah yang hendak awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut dipastikan sedikit keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita yang jadikan bismillah sebagai awal langkah setiap kebaikan yang kita lakukan. Di samping kita yang tak kejar yang namanya berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, namun bismillah juga bisa menjadi
yaitu penawaran di saat kita nyuruh kata mau alam barzakh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ana baitus suali munkar wa nakir. Lut di pegawai itu merupakan rumah di mana tempat akan diterimanya oleh dua-dua malaikat, yaitu munkar wa nakir. Berbicara tentang soalan dan jawaban daripada malaikat munkar wa nakir. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya jauh-jauh hari kalau dipegang. Apa yang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dan apa jawapan daripada pertanyaan malaikat tersebut. Dalam kitab Talqin yang kita bacakan di sana ulumul ghaib, pertanyaan malaikat munkar wa nakir dan lain tetap, yaitu marabbuka wa ma nabiyuka dan seterusnya. Lalu kemudian jawaban daripada pertanyaan yang juga kali dipegang oleh Allah Taala, tetap jawabannya Allah Rabbi wa Muhammadun Nabi dan seterusnya. Maka kubur memperingatkan kepada kita supaya kita jawab pertanyaan daripada malaikat munkar wa nakir. Fa aksir ala bahri qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perbanyaklah kata kubur supaya kita jawab pertanyaan daripada malaikat munkar wa nakir, yaitu kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan kalimat yang kita coba mudik dengan kalimahnya. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan kalimah yang kita juga ingin tamati dengan kalimahnya. Maka dalam setiap doa kita sampai dah bacakan, waj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qaula la ilaha illallah. Ya Allah, menjadikanlah akhir daripada kalam kamu ketika kamu tauhid dalam dunia itu, yaitu merupakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Ibarat kata yang akhir daripada kalamnya merupakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah jamin gurunya merumpuk yang namanya surga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Seruan alam kubur yang kali teman-teman sampaikan nyo patut untuk dijadikan oleh kita sebagai bahan renungan, sebagai bahan tafakur kepada kita, sehingga kita terus pada titik kesadaran bahawa kematian memang sunnatullah yang kali dijanjikan oleh Allah kepada kita. Kematian memang sunnatullah yang kita hanya jatuh daripada kematian. Allah berfirman, likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat nyona waktunya masing-masing. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila mana awake kita masing-masing nyokatu, maka Allah hendak takkir pun keminen dan hendak buat awal pun keminen. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga diingatkan kepada kita untuk selalu kita mengingat yang namanya dengan kematian. Yaitu Rasulullah berpesan, aksiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memotong akan segala kelezatan, yaitu kematian. Bahkan Rasulullah diingatkan kepada kita untuk lebih ingat kepada mati. Karena bisa jadi gedanya yang tak anggap roh dengan muda, bisa jadi kematian yang karena di depan kita. Bisa jadi gedanya yang dengar kejar dunia, dia akan mati dengan secara tiba-tiba. Maka Rasulullah diingatkan kepada kita untuk lebih dan tak ingat kepada mati, sehingga hati kita terbentuk pada bahawa kita persiapkan segala amal, di mana amalnya dia akan jadi bekal sehingga pada kita yang sudah tahu alam Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebaik-baik bekal hana lain iaitulah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Berbekallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik bekal hana lain iaitulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah wa jitnabu nawahihi sirran wa alaniyah.
menjauhi segala perintah Allah, membuat segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya, baiknya secara sir ataupun secara terang-terang. Hadirin sidang jamaah iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat tuan-tuan sampaikan. Lebih dan kurang tuan-tuan dan jemaah beliau tambang dalam membaca rukun al-khutbah. Bila mana anak salah ataupun silap, mohon untuk ditegur supaya Jumat kita yang bawa yang berbahagia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته